Hai Sobat RLCS, kita tahu banget nih, peringkat satu dunia masih dipegang oleh Magnus Carlsen. Nah, banyak banget orang pengen nonton catur gara-gara gamenya Magnus Carlsen. Sekarang gue ajak kalian untuk melihat game dari Magnus Carlsen muda ketika dia berusia 13 tahun dan dia mengikuti turnamen Weekend Z atau Tata Steel di Belanda. Tapi dia masih ikut kategori yang biasa-biasa aja teman-teman, bukan undangan ya. Game ini ada 3 langkah brilian yang dimainkan dan akurasinya di atas 90%. Gila nggak tuh? Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess. Sipke ini adalah Grandmaster dari Belanda. Dia pernah jadi juara Belanda dan sering mewakili Belanda dalam turnamen prestisius lah. Bayangin aja lawannya anak muda 13 tahun. Magnus Carlsen mulai dengan langkah E4, kemudian hitam C6, putih D4, hitam D5, karokan defend. Magnus mainin variasi klasik kuda C3, hitam makan pion, dimakan lagi, dan kemudian hitam bishop F5. Putih kuda G3, hitam bishop G6, kemudian putih H4, mau ancam bishop, buat yang belum tahu ya, kemudian hitam H6. Putih kuda F3 ingin menguasai petak center, langsung dijaga kuda D7, kemudian putih H5, hitam bishop H7. Putih bishop D3, pertukaran terjadi, dimakan lagi, dan kemudian hitam E6. Kemudian putih gajah ke petak F4, hitam kuda G ke petak F6. Putih lanjutkan dengan rokade. Nah, sebenarnya ini masih masih sangat teori ya, masih teoretikal teman-teman. Nah, dan sebenarnya juga jawaban dari hitam ketika putih gajah F4 selain kuda F6 ada juga queen lakukan skak ya. Supaya gajahnya balik lagi ke petak D2 dan kemudian hitam bisa menaruh queen di petak C7 seperti ini. Kalau putihnya main C3, biasanya akan membuat rokade dari putih jadi sulit untuk dilakukan karena ada ancaman pion pada petak A2, teman-teman. Nah, jadi itu tips lainnya. Gajah F4, kemudian kuda G ke petak F6, putih melanjutkan dengan mengamankan raja, hitam bishop ke petak E7, putih tukar kuda di petak center, masih sangat teoritis ya. Kemudian hitam queen ke petak A5, ancam pion, raja geser B1, hitam melanjutkan dengan rokade. Rokadenya rokade pendek. Nah, disinilah Magnus melihat bahwa, wah game ini menarik nih. Karena hitam melakukan oposit rokade, berarti putih bisa melakukan serangan tajam ke sayap raja. Jadi hitam menyerang ke sayap menteri karena raja putih di sayap menteri, putih di sayap raja. Pertukaran kuda dilakukan oleh Magnus. Kemudian kuda taruh di petak center E5. Kemudian hitam benteng A ke petak D8. Magnus main langkah queen ke petak E2 yang sebenarnya lebih bagus queen ke petak G3. Tapi hitam juga tidak tepat jawabannya. Dia mainkan langkah C5. Harusnya queen B6 bakal jadi jawaban yang bagus untuk ganggu pion di petak D4 dan juga memberikan pin pada raja di petak B1. Jadi kalau misalkan putih G3, hitam bisa kuda D5 ya. Untuk tujuan skakster di sini, kalau rajanya geser ke petak A1 dan kemudian hitam bisa gajah ke petak D6. Aktif lah hitamnya. Queen ke petak E2, Grandmaster Sipke mainkan langkah C5. Dan Magnus Carlsen mainkan langkah brilian pertamanya. Kalian tahu nggak langkah brilian pertamanya apa? Sacrifice the knight pada petak G6. Boom. Kalau misalkan hitam di sini nggak mau makan, benteng geser ke petak E8, tinggal ditukar, dimakan lagi, dan kemudian putih akan melanjutkan dengan makan C5. Oke lah. Mungkin terlihatnya biasa-biasa aja ya, tapi sebenarnya putih unggul di sini karena hitam di sini kesulitan untuk makan pion C5. Kalau ditukar, kemudian ditukar lagi, queen makan pion C5, ada gajah D6. Kena ancaman 2 perwira. Nah, Sipke akhirnya setelah dia mikir ya, Grandmaster Sipke akhirnya memberanikan diri untuk makan G6 dan ternyata itu lebih buruk. Ada yang tahu kenapa? Yap, Magnus mainkan queen makan E6, ancam bishop, raja geser ke petak H8, benteng menutup, kena ancam lagi ya. Kemudian putih, Magnus Carlsen gak mau makan bishop, tapi makan pion dulu. Karena ada ancaman gajah makan pion H6. Hitam menjaga dengan kuda G8. Apakah Magnus takut? Tidak sejengkal pun Magnus takut. Tapi Magnus mainin langkah sacrifice the bishop. Boom. Kemudian dimakan lagi oleh pion. Kalau misalkan dimakan oleh kuda, maka putih akan makan kuda di petak H6, dimakan lagi, dan queen petak E7 ya. Ancaman petak H7 sulit untuk dicegah. Gajah makan H6, dimakan oleh pion. Kemudian putih menjawab dengan
sacrifice rook, tetap lakukan itu. 3 langkah brilian. Kuda makan, karena raja G7 skakmat, kemudian menteri E7, kuda F7 menutup. Putih makan F7, pakai pion. Kalah 1 benteng, tapi posisi raja hitam tidak aman. Hitam mainkan langkah raja G7. Apa langkah yang harus dilanjutkan, teman-teman? Tepat banget, benteng D3. Untungnya back rank dijaga oleh queen. Tujuannya mau skak ke sini. Hitam benteng ke petak D6. Kalau dimakan checkmate, apa langkah Magnus? Benteng G3 skak. Benteng menutup, queen ke petak E5 skak, raja makan. Kemana lagi skaknya? Queen F5. Dan benteng menutup, checkmate queen D7. Boom. 29 langkah, Magnus menang. Kalau misalkan game dilanjutkan, contoh dia nggak mau benteng ke petak F6, mungkin raja ke petak E7, maka akan dilakukan skak ya. Kemudian apabila rajanya mundur ke petak D8, maka di sini makan F8. Kalau misalkan rajanya geser ke petak D6, sama juga. Makan F8 tetap dilakukan. Putih akan menang jelas ya. Raja C7 dilanjutkan lagi dengan menteri F7. Dapat benteng dan back ranknya terjaga dengan aman. Jadi udah tahu kan kesalahan dari hitam di mana? Kalau mau memperbaiki game ini, mungkin hitam harus melakukan perbaikan pada langkah ketika putih queen E2, harusnya dia queen ke petak B6 ya. Satu kesalahan ini bikin Magnus bisa mainkan langkah kuda ke petak G6. So next time mungkin kalian bisa ingat ini dan bisa menggunakan cara yang sama dari Magnus Carlsen ketika lawan kalian menggunakan karokan. Atau kalian menggunakan buah hitam supaya nggak kena trik seperti tadi, kalian bisa mainkan langkah queen ke petak B6. Wow, itulah ya kenapa Magnus Carlsen masih menjadi pecatur nomor 1 dunia hingga saat ini. Karena mainnya aja udah seperti ini ya di usia 13 tahun. Udah gila banget. Kalian 13 tahun udah bisa main catur belum, teman-teman? Saya usia 13 tahun, prestasi saya paling tinggi juara dunia catur antar pelajar di Yunani. Dan juara nasional di kelompok umur 12 tahun. Apa target kalian dalam dunia catur, teman-teman? Coba lihat lagi ya, sudah seberapa jauh kaki kalian melangkah. Jangan lupa untuk terus berprestasi dan semangat terus mengukir prestasi di dunia percaturan. Bisa ngikutin Magnus kayak gini nih, dari usia 13 sampai berada di top level. Yang pasti kalian harus terus haus ya, harus terus lapar dengan prestasi supaya kalian bisa terus hebat dalam bermain catur. Kita ketemu di video berikutnya, kita bahas game siapa lagi nih, teman-teman. Magnus Carlsen atau Garry Kasparov atau siapa? Coba komen ya. Jangan lupa kasih hype juga untuk video ini, biar aku makin semangat kontennya. Ciao.